Halo teman-teman semua, kembali lagi di Smak 5 on Air Edu Talks. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat-sehat ya. Nah, pertama-tama kita pengen perkenalan diri dulu nih. Perkenalkan, nama gue Aglin. Nama gue Angelin. Gue Valerie. Nah, kita akan mulai podcast ini dengan kata motivasi, yaitu dari semua hal, pengetahuan adalah hal yang paling baik, karena tidak kena tanggung jawab maupun tidak dapat dicuri, karena tidak dapat dibeli dan tidak dapat dihancurkan. Tahu nggak sih guys, gue denger-denger nih sekolah kita udah mulai pembelajaran tatap muka 100% loh. Pembelajaran tatap muka tuh apa sih? Pembelajaran tatap muka atau PTM adalah pembelajaran yang memungkinkan interaksi antara pendidik dan peserta didik dalam satu lingkungan. Tujuannya untuk memberikan pengalaman belajar langsung kepada peserta didik. Kalian seneng gak sih sekolah udah bisa tatap muka lagi? Pasti kalian bosen banget belajar dari rumah, ngeliatin layar laptop terus. Iya nih, bosen banget. Mata gue juga sakit karena ngeliatin laptop terus. Jadi gak sabar buat pembelajaran tatap muka. Oh iya, bagi teman-teman yang udah masuk, gimana nih perasaannya? Pasti seru ya? Walaupun sekolah udah memperbolehkan masuk 100%, tapi kalian jangan lupa untuk tetap mengikuti protokol kesehatan ya, karena kesehatan kalian itu paling penting. Betul, apalagi lagi COVID kayak gini, kita harus lebih ekstra hati-hati dan jangan dianggap remeh. Dan tolong mengikuti protokol dengan ketat supaya virus corona tidak menyebar lagi. Dan jangan lupa untuk vaksin. Tapi jujur ya, Val, sebenarnya malas banget gak sih kita harus bangun pagi? Iya sih, tapi kalau dipikir-pikir, worth it juga sih bangun pagi-pagi. Karena pas di sekolah nanti kita bisa ketemu sama teman-teman kita. Kan pasti kita juga udah kangen banget kan sama teman-teman, udah pengen banget ketemu. Ya sih, pengen banget hangout bareng teman-teman lagi. Apalagi lihat teman baru yang baru pindah sekolah. Bukan itu aja, tapi dari sisi edukasinya, kita juga jadi lebih gampang fokus dan ngerti sama apa yang guru jelasin. Bener banget nih. Nah, dengan adanya PTM ini, teman-teman juga jadi bisa belajar tentang etika, sosialisasi, budaya, dan moral. Kita juga jadi makin fokus dalam pembelajaran. Sumpah, tapi jangan sampai balik deh ke PJJ lagi. Nadiem Makarim sempat ngomong kayak gini, situasi pembelajaran di rumah karena pandemi sangat menakutkan karena anak akan ketinggalan belajar. Bukan hanya satu siswa saja, tapi seluruh generasi. Makanya, takut banget kan dampaknya bakal besar banget nanti kalau sampai kita masih PJJ. Semua murid juga harus patuh ikuti protokol biar nggak balik lagi ke PJJ. Serem banget gak sih? Udah kayak nightmare aja nih. Ya, tapi nggak cuma ketinggalan ilmu, tapi ini juga bisa membuat generasi kita lost generation. Mungkin dampaknya baru kita rasain pas kita udah dewasa nanti. Ah iya, Iya, sama lu tahu gak sih nanti pas offline harus ngapain? gue pas offline kemarin sih wajib isi data dulu di Satgas Tes Penabur, pakai link yang dikasih sama guru. Sama jangan lupa untuk kumpulin surat izin PTM dari orang tua. Tunggu. Nih, gue kasih lihat lu protokol sekolah penambur SMPK 5, supaya nanti pas kita sekolah nggak pusing.
patuhi protokol pencegahan COVID-19. Jaga jarak, jaga kesehatan, jaga kebersihan. Pakailah masker. Bersama kita bisa melawan COVID-19. Bersama kita bisa. Yes! Corona no! Tapi gue takut nanti pelajarannya nggak bisa masuk ke otak. Kenapa tuh, Val? Karena takut nggak bisa ikutin pelajarannya. Soalnya kan kita udah ketinggalan banyak nih. Untungnya guys, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia udah ada solusi baru tuh buat itu. Jadi kita nggak perlu khawatir lagi. Kalau nggak salah, mereka mau buat program Merdeka Belajar, bukan sih, Gin? Yes, benar. Bagi teman-teman yang belum tahu nih, Merdeka Belajar itu apa sih? Nah, kita bakal tampilin video nih mengenai Merdeka Belajar. Menciptakan SDM unggul untuk Indonesia maju merupakan salah satu visi pemerintah. Salah satu upaya untuk mewujudkannya adalah dengan mencetak sumber daya manusia yang siap berkompetisi di tingkat nasional maupun global. Untuk itu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi meluncurkan berbagai terobosan Merdeka Belajar. Transformasi pendidikan di tanah air dimulai dengan Merdeka Belajar episode pertama, yang mengganti ujian nasional, menghapus ujian sekolah berstandar nasional, menyederhanakan rencana pelaksanaan pembelajaran, serta mengatur zonasi penerimaan peserta didik baru agar mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas pembelajaran. Merdeka Belajar episode kedua, Kampus Merdeka. Kita ingin melakukan kolaborasi antara universitas dengan berbagai macam pihak-pihak di luar universitas untuk menciptakan prodi-prodi baru. Episode ketiga, perubahan mekanisme penyaluran dan penggunaan dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Untuk penggunaan BOS-nya juga diberikan fleksibilitas. Ini adalah langkah pertama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk membantu menyejahterakan guru-guru honorer yang memang layak mendapatkan upah yang lebih layak. Episode keempat, program organisasi penggerak. Bahwa paradigma Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu akan berubah menjadi jauh lebih gotong royong. Kita akan menggerakkan sekolah-sekolah dengan yang namanya organisasi penggerak. Episode kelima, program guru penggerak. Ujung-ujungnya reformasi pendidikan di Indonesia harus berawal dan berakhir kepada guru. Guru penggerak adalah ujung tombak perubahan transformasi pendidikan. Episode ke-6, transformasi dana pemerintah untuk pendidikan tinggi. Sebagai upaya pengembangan Merdeka Belajar di lingkungan pendidikan tinggi, terobosan pendanaan yang fundamental untuk mengakselerasi tercapainya Indonesia Maju telah kami siapkan. Episode ke-7, program sekolah penggerak. Sekolah yang penggerak percaya bahwa setiap anak di dalam sekolah dia bisa sukses, punya potensi sukses. Sekolah penggerak adalah juga sekolah di mana semua guru dan kepala sekolah merasa bahwa setiap guru punya potensi untuk sukses. Dan sekolah penggerak adalah sekolah yang percaya bahwa tidak semua murid sama, sehingga setiap murid itu spesial dan bisa diperlakukan secara unik. Episode ke-8, SMK Pusat Keunggulan. SMK PK, Pusat Keunggulan ini bisa menjadi benih daripada transformasi SMK kita senasional. 900 SMK yang akan berpartisipasi di tahun ini bisa menjadi pelatih untuk SMK-SMK lainnya. Episode ke-9, KIP Kuliah Merdeka. Sekarang adalah kesempatannya untuk adik-adik yang kurang mampu, ya, tapi berprestasi sekali. Adik-adik bisa bermimpi sangat besar, bisa masuk ke dalam program-program. Kalau Anda masuk ke dalam program-program terhebat di Indonesia, Anda bisa menerima sampai dengan 12 juta per semester dari KIP Kuliah. Episode ke-10, perluasan program beasiswa Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan.
Jadi benar-benar esensi daripada hari ini adalah kemerdekaan dana LPDP untuk menjadi lebih inklusif, untuk juga mendukung bukan hanya murid-murid, tapi juga dosen-dosen, pengajar, dan tenaga pendidik, dan juga fokus bukan hanya kepada program-program masa lalu, yaitu hanya program yang degree saja, tapi juga program-program non-degree. Episode ke-11 Kampus Merdeka Vokasi. Visinya adalah untuk memastikan bahwa integrasi antara pendidikan tinggi vokasi dan dunia kerja itu semakin erat. Dan goal kita sangat jelas untuk mereka mendapatkan pekerjaan di berbagai macam industri secepat mungkin dan dengan upah yang layak juga. Episode ke-12 Sekolah Aman Berbelanja Bersama Siplah. Siplah itu bisa memberikan kemerdekaan bagi kepala sekolah dan guru-gurunya untuk benar-benar punya menu terbesar. Apa yang cocok untuk murid-muridnya, apa yang cocok untuk daerahnya, untuk sekolahnya, dan program proses pembelajarannya. Jadi benar-benar kita bukan hanya mendorong transparansi pendidikan, tapi juga mendorong peningkatan kapasitas UMKM kita. Ini dua hal yang sangat penting sebagai objektif daripada pemerintah pusat. Episode ke-13, Merdeka Berbudaya dengan Kanal Indonesiana. Dengan adanya platform Indonesiana ini adalah episode ke-13 kita ingin mengundang para pelaku seni, kita ingin mengundang para kreator, kita ingin mengundang filmmaker, kita ingin mengundang musisi, penulis, event organizer, semua jenis institusi dan individu yang berkiprah di dalam dunia budaya untuk bergabung dengan kita, menciptakan kreasi-kreasi mereka dengan merdeka dan bergabung dalam platform kita Indonesiana, sehingga Indonesia bisa akhirnya terlihat kekayaan kita di panggung dunia. Dan Kampus Merdeka dari Kekerasan Seksual sebagai episode ke-14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 hadir sebagai langkah awal untuk menanggapi keresahan sivitas akademika terhadap kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan hak warga negara atas pendidikan tetap terjaga dan tridharma perguruan tinggi dapat terlaksana secara optimal melalui pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi. Jadi, Merdeka Belajar itu program yang dimana belajar diberikan kebebasan dan kelonggaran. Maksudnya gimana tuh? Jadi kita bisa bebas milih mata pelajaran yang kita kuasai, tapi jangan senang dulu, ada beberapa mata pelajaran yang masih diwajibkan. Seperti matematika, sejarah, dan Inggris. Oh gitu. Kalau misalkan nih kita telat ngumpulin tugas atau gak disiplin nih, itu gimana tuh Gisel? Semua itu dilakukan sebagai pembenaran atas penerapan Merdeka Belajar. Wah, enak dong kalau gitu. Jadi kita boleh dong males-malesan. Eits, bukan berarti kita boleh males-malesan. Pemerintah emang ngasih kita kelonggaran, tapi bukan berarti kita bisa seenaknya. Karena Merdeka Belajar itu dibuat supaya upaya para siswa dan mahasiswa bisa mengoptimalkan bakatnya dan bisa memberikan sumbangan yang paling baik dalam berkarya bagi bangsa. Iya, jadi setiap dari kita harus disiplin. Sebenarnya sama aja kayak sekolah. Cuman bedanya kita diberi kelonggaran untuk memilih mata pelajaran yang kita mau. Oh ya, sebenarnya Merdeka Belajar itu dibuat untuk apa ya? Jadi, Merdeka Belajar itu dibikin untuk membuat langkah untuk mentransformasi pendidikan demi terwujudnya sumber daya manusia unggul Indonesia yang memiliki profil pelajar Pancasila. Tapi gue dengar ada lagi. Oh, konsep Merdeka Belajar dalam pikiran Nadiem Makarim terdorong karena keinginannya menciptakan suasana belajar yang bahagia tanpa dibebani dengan pencapaian skor atau nilai tertentu. Wow, Nadiem hebat banget ya bisa kepikiran untuk bikin program kayak gini. Maka dari itu, kita harus lebih giat belajar lagi nih, apalagi udah dibuat program sistem Merdeka Belajar ini. Iya nih, udah banyak banget kelonggaran yang dikasih pemerintah. Masa kita masih mau males-malesan dan nggak semangat belajar? Kita harus belajar dari kegagalan, bukan dari kesuksesan nih ternyata.
Nah, benar nih teman-teman, kita jangan pernah takut untuk gagal, karena setiap orang yang gagal bukan berarti mereka orang yang tidak berguna. Karena ketika kita membuat kesalahan, kita bisa belajar dari kesalahan itu. Yes, karena orang udah sukses pun harus tetap belajar dari kesalahan mereka. Orang yang sukses bukan berarti mereka udah sempurna atau perfect, mereka juga perlu belajar lagi. Maka dari itu, gapailah ilmu sebanyak-banyaknya. Setuju banget, Gin. Nah, teman-teman, segitu dulu ya pembahasan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu stay safe, stay healthy, and stay hydrated. Jangan lupa jaga kesehatan ya teman-teman. Dah! Dah.